Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mengadakan suatu perayaan. Jadi sepanjang bulan ini, bulan Maret, kita akan mengenang kembali peristiwa sebelum Tuhan Yesus wafat dan dibangkitkan. Jadi ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu adalah rangkaian Prapaskah, bisa dibilang seperti itu. Jadi tema minggu ini kita akan merayakan Minggu Palem, ya. Saya percaya bukan karena dekorasinya kita terganggu, tapi kita tetap hati dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati dalam doa. Terima kasih Yesus Kristus untuk segala pertolongan-Mu, untuk setiap Tuhan kebaikan-Mu Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam keadaan yang baik Tuhan sampai saat ini. Itu semua berkat pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur kami melihat Tuhan karya-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang sangat mengerti setiap keadaan kehidupan kami Tuhan. Bapa yang selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang Kau berikan Tuhan. Untuk setiap kami boleh datang mendekat kepada Engkau Tuhan. Karena itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Untuk selalu dekat Tuhan, untuk mengenal hati-Mu, mengerti akan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan setiap kami datang dengan haus Tuhan, akan menyenangkan hati-Mu. Hati kami haus dan lapar Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami terus Tuhan mencerminkan Tuhan akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Engkau Bapa kami yang amat sangat baik. Yang tidak dapat kami gantikan dengan apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kebesaran-Mu, kemurahan-Mu Tuhan selalu Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Untuk awal bulan yang baru ini, setiap kita masih dilimpahi dengan kasih dan berkat anugerah-Nya. Haleluya. Kau teramat baik Tuhan. Kasih-Mu tiada sesudahan. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Biar hidup kami selalu menceritakan kekuatan-Mu. Hidup kami memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih hari yang Kau jadikan bagi kami. Semua Kau ciptakan baik adanya Tuhan. Semua Kau jadikan sempurna di mata-Mu. Oh Yesus Kristus, kami satu-satunya juru selamat kami, penolong dan penghibur bagi kami.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi dia yang datang dalam nama Yesus. Hosana bagi dia anak domba Allah yang kudus. Kami naikkan pengagungan kami bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja kami yang mulia. Sebab Engkau anak domba yang dikorbankan bagi dunia. Yang menebus setiap kami anak-anak manusia. Menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Raja yang mulia. Yang patut kami sembah dan kami agungkan di sepanjang kehidupan kami. Bela puji-pujian dan pengagungan Tuhan dari setiap anak-anak-Mu yang Kau tebus Tuhan. Lahir dari dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Pengagungan buat Dia Yesus Tuhan, katakan mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Muliakan Engkau, mulia, kerajaannya. Kau dari surga turun bagi setiap kami. Dari surga datang untuk segala
Kami menyembah-Mu Tuhan, sujud ke atas-Mu. Kami tahu hanya Engkau Allah yang kudus. Yang layak kami sembah. Hormat bagi-Mu Tuhan. Setiap kami datang membawa persembahan kepada-Mu Tuhan. Setiap kami memberi hormat kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan lagi, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Beri penghormatan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Dia, nama di atas segala nama. Yesus Raja Anak Domba yang mulia. Terima kasih Yesus, hanya Engkau yang layak kami sembah, kami puji, kami hormati Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan setiap puji-pujian lahir dari dalam hati kami untuk mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Lihat kanan kirinya, ada senyum pagi hari ini, ada sukacita Tuhan pagi hari ini. Amin. Setiap kita boleh diberi anugerah bagi Tuhan hari ini untuk datang, untuk beribadah, untuk semeja perjamuan dengan Tuhan. Mari kita sambut dengan sukacita, dengan hati yang bergembira. Amin. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tubuh jiwa roh kita memuji Dia. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Lebih lagi umat di tempat ini memuji Dia. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari kita memproklamirkan kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Mari kita naikkan pujiannya sambil penuh dengan sukacita. Beri senyuman kita bagi Tuhan kita. Amin. Pujian dan hormat,
kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapanmu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Nyatakan kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kau Dia Allah yang kekal, Allah yang kekal sampai selama-lamanya, Allah yang kekal. Amin. Kami naikkan sorak-sorai kami buat Kau Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami mau memberikan pujian hanya bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja yang layak kami tinggikan, kami sembah. Hanya bagi Dia. Mari umat Tuhan di tempat ini bersorak-sorai buat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia. Namanya besar kasih-Mu, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Lebih lagi bersorak bagi Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Hanya bagi Dia, yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Amin. Setiap hati kami Tuhan, tetap Tuhan terarah kepada Engkau. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Baik bersorak-sorai, sorak-sorai hai umat Tuhan, sebab Dia kudus dan mulia. Amin. Nikmati kasih-Nya, ajaib perbuatan-Mu, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima. Engkau saja Tuhan yang layak Tuhan, yang bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Jemaat katakan bagi Dia. Persembahkan hormat pujian kita bagi Tuhan. Hanya bagi Dia yang layak Tuhan. Segala pujian samanya yang bertahta. Biar kami sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang meminta, yang
Sebelum duduk, tos buat kanan kirinya. Kasih tos aja, kasih semangat. Amin. Sebelum kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Segala pujian hormat bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dalam segenap kehidupan kami Tuhan. Dan segenap kehidupan kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami ada Tuhan, itu semua bukti karena kasih-Mu. Karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu yang Kau berikan Tuhan di kayu salib Tuhan. Itu tanda cinta-Mu Tuhan bagi dunia Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan. Yang saat ini boleh datang kepadamu. Yang saat ini Tuhan diselamatkan Tuhan oleh karena kuasa-Mu. Karena cinta-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami Tuhan. Membawa kami Tuhan kepada hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ya Yesus. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Kami tak pernah meragukan Kau. Tiada pernah ku meragukan. Buktikan kasih-Mu. Bukti kasih dan karya salib-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami. Kau telah menggantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Katakan bagi Dia. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu telah tercurah bagi kami. Yakin Tuhan pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Tiada pernah kami meragukan Kau Tuhan. Tiada pernah ku meragukan. Kau buktikan kasih-Mu. Kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna.
Kita mau ingat sejenak akan karya salib Tuhan. Ingat pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ingat kuasanya yang sudah menyelamatkan kita. Ingat penebusan yang sempurna di salib untuk menebus setiap kita. Pandang kepada salib Tuhan. Pandang kepada wajahnya. Dia rela menderita bagi setiap kita. Dia rela menanggung setiap dosa dan kelemahan kita. Setiap sakit kita, setiap kegagalan kita. Semua sudah lunas dibayar. Semua sudah Tuhan gantikan dengan kemenangan. Semua sudah pulihkan. Karena begitu besar kasih dan cinta Tuhan bagi setiap kita. Bersyukur kita masih dapat menikmati cinta kasih Tuhan sampai hari ini. Bersyukur kalau kita masih dalam keadaan yang baik, terpelihara oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala yang kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya kau jadikan indah Tuhan pada waktumu. Semua Tuhan kau ciptakan sempurna dan semua baik adanya Tuhan. Segala yang boleh kami alami Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Karena rancangan-Mu itu Tuhan, rancangan penuh damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Naikkan lagu ini sebagai nyatakan iman kita kepada Tuhan. Membangkitkan rohku. Kita berkatakan darah-Mu Tuhan tercurah bagi hidupku Tuhan. Tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu. Sekali lagi kita katakan kasih-Mu. Terima kasih kami dipulihkan Tuhan. Membangkitkan rohku. Kami bersyukur. Darah-Mu tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Tidak kata lain yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Selain syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Setiap kami sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Dan kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Dan kami berkarya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus yang baik. Terima kasih untuk segala kebaikan berkat-berkat Tuhan yang Kau sudah limpahkan bagi setiap kami. Dan kini saatnya Tuhan kami mau duduk tenang di kaki-Mu. Mendengar firman-Mu Tuhan. Mendengar isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Nyatakan Tuhan kerinduan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami semakin dikuatkan, diteguhkan kembali Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara.
percaya setiap kita bersuka cita, amin. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah melayani dan tim dekor yang sudah bekerja keras untuk mendekor ruangan ini. Jadi ada perubahan yang mungkin Bapak Ibu lihat minggu dari bulan yang lalu tentang situasi keadaan gereja kita, betul nggak? Jadi nanti diperhatikan apa yang berbeda di dalam setiap minggunya, di dalam dekorasi yang ada. Dan ini adalah satu perjuangan untuk tim dekor, berikan tepuk tangan buat tim dekor. Yeah. Atas pelayanannya yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu ingin terlibat di dekor, saya persilahkan untuk menghubungi Bapak Sungkono. Ya, itu bisa menghubungi beliau. Dan kalau saya pingin dekor gitu, dipersilahkan untuk datang ke tempat ini. Ya, mungkin ada ide-ide yang bisa disampaikan. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita berbicara tentang hal yang tentu basic di dalam kehidupan kita, karena kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang dari Allah tentunya. Dan ketika kita mengisi kehidupan kita dari hal-hal yang dari Allah, maka kehidupan kita akan maksimal. Itu yang diharapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau pengikut Yesus. Dan bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita memahami jati diri kita, pribadi kita di hadapan Allah. Dan itu sangat penting sekali bagi setiap kita. Sehingga kita memahami sebenarnya diri kita itu siapa. Dan bulan ini kita juga akan memahami bahwa harta yang terbaik di dalam kehidupan kita itu apa. Harta yang terbaik di dalam kehidupan kita itu apa. Dan ketika kita memahami harta yang terbaik, maka tentu ini membuat kita sadar, oh ternyata harta kita itu seperti ini di dalam Kristus Yesus. Dan minggu ini kita akan belajar tentang roti untuk dunia yang lapar. Jadi roti untuk dunia yang lapar, ya. Dunia yang lapar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang bahagia, maka setiap kita pasti merindukan yang namanya bahagia. Betul nggak Bapak Ibu? Coba tanya. Ada yang nggak pingin bahagia nggak? Kamu pingin bahagia atau tidak? Betul. Pasti semua pingin bahagia ya? Nggak ada yang nggak kan? Ada yang pingin hidupnya setiap hari berantem terus? Nggak kan? Hidupnya pinginnya apa? Cemberut terus, marahan terus? Ada? Tentu tidak. Semuanya, setiap kita pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau berbicara tentang kebahagiaan ini seperti apa. Yang kadangkala kita salah kaprah di dalam memahami kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dunia mengajarkan kebahagiaan yang berbeda tentunya, ini yang menjadi masalahnya. Dunia sedang mengajarkan kebahagiaan yang salah di dalam kehidupan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita hari-hari diperhadapkan dengan satu kebahagiaan yang dimunculkan. Mungkin kalau kita nonton televisi, kita diperlihatkan, ditontonkan dengan orang-orang yang hidup di dalam kekayaannya. Betul nggak? Artis-artis yang terkenal memamerkan kekayaannya. Dan kita sedang diarahkan ke sana. Kita diarahkan kepada satu kebahagiaan bahwa kebahagiaan itu adalah orang kaya. Gitu. Karena dia sedang memamerkan, oh ternyata dia bisa beli apa-apa ya ketika kaya. Oh ternyata dia bisa melakukan apa saja ya ketika dia kaya. Itu yang dipamerkan. Oh dia punya rumah yang besar, dia punya kendaraan yang banyak sekali. Itu yang dipamerkan. Kemudian kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang yang berusaha memamerkan dirinya.
dengan ketenaran yang ingin dia raih. Itu yang kedua. Jadi setiap orang, banyak orang berlomba-lomba untuk tenar. Dan itu dianggap suatu kebahagiaan bagi dia. Namun di sisi yang lain dia akan mencari uang. Itu yang terjadi. Makanya dia berlomba-lomba sedemikian rupa supaya dia tenar. Dengan berbagai hal, dengan berbagai cara dia lakukan. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan banyak yang memasrahkan dirinya dengan membuka apa nggak tahu lah. Itu yang terjadi. Karena berharap dia akan tenar. Berharap banyak view, banyak like yang diperolehnya. Itu yang terjadi. Kemudian kita juga diarahkan akan kekuasaan. Bulan yang lalu kita sudah melaluinya. Dan sebelumnya kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk berkampanye tentunya. Dengan banyak hal dia lakukan supaya dia memiliki posisi di mana yang dia inginkan, yaitu posisi yang strategis. Itu yang terjadi. Kemudian ada juga yang berlomba di dalam kesehatan. Jadi ini juga diarahkan ke sana ya. Jadi berlomba kebahagiaan itu datangnya daripada kesehatan. Betul nggak? Kesehatan memang bagus. Tetapi acap kali ada hal-hal yang salah dilakukan di dalam kesehatan itu. Sehingga dokter-dokter sekarang beralih kepada TikTok dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi menyampaikan, tapi kadangkala banyak dokter yang tidak paham terus menyampaikan sesuatu yang tidak benar juga. Motivasinya sudah salah. Terus kebahagiaan juga diperoleh dari kepandaian, ya kan, orang-orang pintar itu. Jadi dunia sedang mengarahkan kita kepada kebahagiaan itu. Setiap kita harus pandai, setiap kita harus pintar. Sehingga setiap kita berusaha dengan keras untuk mencari kepandaian itu. Tetapi masalahnya yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah tenar, ketika kita sudah memiliki kekuasaan, ketika kita sudah sehat, ketika kita sudah pandai, apakah kita benar-benar berbahagia di dalam kehidupan kita? Apakah sudah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam diri kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ternyata tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memiliki kekayaan, kepandaian, kepintaran, kesehatan, kekuasaan, orang-orang tidak memperoleh kebahagiaan. Mereka akan tetap menghadapi yang namanya kefrustasian, depresi, cemas di dalam kehidupannya. Sehingga kadangkala ketika kita ketemu orang kaya, dia berusaha untuk mempertahankan kekayaannya dan berusaha untuk menutup rumahnya supaya tertutup, supaya maling tidak masuk di dalamnya. Itu situasinya, itu yang terjadi. Apakah dia berbahagia? Tidak. Dia cemas dengan hidupnya. Dia frustasi dengan hidupnya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita dan itu nyata. Makanya yang perlu kita pahami pada pagi hari ini adalah bagaimana kita memperoleh kebahagiaan yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan kita nikmati di masa kita ada di dunia ini dan juga di akhirat. Itu yang kita inginkan tentunya. Betul nggak? Berbahagia di dunia dan akhirat. Enak nggak? Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen nggak?
Benar? Kita akan belajar. Dari satu kisah tentang Yesus di dalam memahami kebahagiaan. Kita akan belajar di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-27. Kita baca bergantian nih Bapak Ibu. Karena kita akan lanjut ke ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-35. Kita baca dahulu di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, jadi ini yang dimaksud di sini adalah di seberang Danau Galilea. Mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada teks ini adalah ketika Tuhan Yesus melakukan satu mujizat yang luar biasa, saya katakan seperti itu. Mujizat di mana Tuhan Yesus itu melakukan atau memberikan makan kepada 5.000 orang. Ini adalah mujizat yang terjadi sebelum kejadian itu. Jadi memberi makan 5.000 orang. Itu hanya laki-laki saja. Tetapi di situ tidak dituliskan secara spesifik berapa orang yang ada di situ. Tetapi di situ kalau kita lihat video atau filmnya, di situ ada anak-anak dan ibu-ibu atau perempuan. Dan kalau kita asumsikan, tentu ini lebih daripada 10 orang tentunya. Dan hal yang luar biasa adalah masih ada sisa. Masih ada sisa. Nah ini kejadian yang terjadi pada waktu itu. Mujizat Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Dengan, apa Bapak Ibu? 5 roti dan 2 ikan. Coba bayangkan Bapak Ibu saat ini. Kita punya seumpama 2 kilo beras. Dengan 2 ekor ikan asin. Ya kan, ikan asin lah ya. Kira-kira secara logika bisa nggak ngasih makan 5.000 orang? Nggak 5.000, 100 orang. Bisa? Ya bisa, mungkin kita berpikir, bisa, nasinya dikasih satu-satu. Gitu. Ya kan? Ikan nasinya dipetiin kecil-kecil sekali. Mungkin bisa kita berpikirnya seperti itu. 100 orang bisa. Gitu. Apalagi yang hitung Bu Abong. Wah bisa, pokoknya tanggung beres katanya. Tetapi di sini 5.000 orang. Satu kemustahilan yang terjadi pada waktu itu. Tetapi Yesus melakukan hal itu. Itu yang luar biasa. Dan di ayat selanjutnya, ketika sudah melakukan mujizat, keesok hariannya, orang banyak ini berbondong-bondong untuk mencari Yesus. Mencari Yesus. Sehingga mereka naik ke perahu, menyeberangi Danau Galilea pada waktu itu. Jadi mereka mencari Yesus setelah mujizat itu terjadi. Mengejar Yesus. Dan kita lihat di ayat yang ke-25, di situ dikatakan, Rabi, itu adalah guru. Kapan engkau tiba di sini? Itu yang dikatakan mereka. Kapan engkau bisa datang ke sini? Itu yang dikatakan mereka.
Tetapi di situ Yesus menjawab dengan hal yang berbeda. Betul nggak? Di ayat yang ke-27 di situ dikatakan, 26, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Itu yang dikatakannya. Betul nggak? Jadi di sini mereka ketika memperoleh mujizat, apa yang dikejar oleh mereka? Makan roti berkat. Itu yang mereka kejar. Jadi dikatakan bahwa mereka mencari bukan karena hal-hal yang rohani, tetapi mereka mencari hal-hal yang bersifat jasmani. Itu yang dilakukan oleh mereka. Mereka melihat ada makanan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Ada minuman yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga itu yang dikejar mereka terhadap Tuhan Yesus. Bukan maksud daripada apa yang dikatakan Yesus tentang apa yang engkau harus kejar di dalam kehidupanmu. Tetapi di sini dikatakan berkat yang dikejarnya. Mulai berpikir nggak? Selama ini kita mengejar apa di dalam kehidupan kita? Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat setiap kita salah di dalam mengartikan kebahagiaan atau kesenangan. Seperti apa yang terjadi terhadap orang-orang pada waktu itu, terhadap Yesus. Makanya di dalam Yohanes 6, ayat yang ke-32 sampai 35 dikatakan seperti ini. Kita baca ulang lagi. Kita tidak ulang bacanya, tetapi kita baca. Di dalam ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Silakan baca. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, di ayat ini sangat gamblang sekali, jelas sekali dengan motivasi yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu. Di mana mereka mencari roti, mencari ikan yang ada pada waktu itu. Jadi ini bersifat duniawi. Makanya Yesus, kalau kita melihat latar belakang dari teks ini, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang kebahagiaan yang sejati. Nah ini yang seringkali kita abaikan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak kejar di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup mungkin di dalam kekayaan kita, kemampuan kita, ketenaran kita, kekuasaan kita, kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan seutuhnya di dalam setiap kita. Ini yang menjadi masalah. Hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita punya kunci ini. Kunci kebahagiaan ini. Saya teringat pada waktu belum percaya Tuhan Yesus tentunya. Ketika saya memiliki banyak cita-cita dan berusaha untuk memperoleh kebahagiaan. Dan yang saya kejar adalah kebahagiaan dunia tentunya. Kebahagiaan dunia yang semu. Dan ketika saya memperoleh hal itu, apakah saya berbahagia? Tidak. Ketika saya peroleh itu, mungkin saat itu berbahagia. Tetapi ketika sampai di rumah, ketika merenung, ternyata hidup saya tidak bahagia. Saya dipenuhi
dengan rasa kecewa dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Dan hal yang luar biasa ketika kita percaya Yesus tentunya. Ada hal yang berbeda yang diberikan di dalam kehidupan saya. Itu kebahagiaan yang daripada Tuhan. Nyata di dalam kehidupan orang percaya. Dan saya percaya setiap kita juga merasakan itu. Amin. Nah, kembali kepada pernyataan Tuhan Yesus, yaitu bahwa Dia adalah roti kehidupan. Dan ketika kita menelaah ayat-ayat ini, maka kita dapat belajar tentang kebahagiaan yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Yesus datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan yang sejati. Amin. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-33, di situ dikatakan sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup. Itu yang dikatakan. Memberi hidup kepada siapa? Kepada dunia. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Jadi roti yang diberikan Allah di dalam setiap kita itu adalah memberi hidup. Dan di ayat yang ke-33 ini, kebahagiaan itu diistilahkan dengan roti hidup itu. Jadi roti hidup atau hidup ini dalam bahasa Yunaninya itu terdapat dua makna. Yang pertama adalah bios, Bapak Ibu. Bios ini berbicara tentang kehidupan secara alamiah atau jasmani. Makanya ada muncul yang namanya biologi. Biografi. Ini berbicara tentang hal-hal jasmani di dalam kehidupan kita. Betul. Jadi setiap kita memahami dua hal di dalam makna hidup ini. Kemudian yang kedua adalah zoe. Zoe. Boleh katakan zoe? Susah enggak? Enggak kan? Zoe. Ini berbicara tentang kebahagiaan yang bukan sekedar tentang kehidupan jasmani kita. Tetapi ini berbicara tentang dunia akhirat kita. Jadi kebahagiaan yang full, kebahagiaan yang maksimal di dalam setiap kita. Nah, ini yang Allah inginkan di dalam setiap kita. Bukan hanya bios, tetapi Allah ingin setiap kita bahagia secara zoe di dalam kehidupan ini. Jadi makna dari roti hidup yang dari Yesus bukan hanya sekedar kebahagiaan yang ada di dunia ini. Tuhan ingin berbahagia di dunia dan akhirat. Itulah harapan Tuhan di dalam setiap kita. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Dusta apa yang engkau, itu kan kurang lebih seperti itu. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Itu yang diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kebahagiaan yang diberikan Tuhan ini tidak tergantung atau bergantung dengan keadaan yang ada di dalam setiap kita. Jadi kalau tadi saya katakan kita seringkali bergantung dengan kebahagiaan yang ada di dalam dunia ini, entah dari kekayaan, ketenaran, kemampuan, kekuasaan yang kita miliki. Tetapi di sini Tuhan memberikan lebih daripada itu. Excellent lah kurang lebih seperti itu. Tuhan kita excellent, benar nggak? Dari Tuhan menciptakan langit dan bumi itu excellent, luar biasa. Memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Diciptakan sedetail mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Itulah Allah kita, begitu excellent. Dan demikian juga di dalam kebahagiaan.
Dia memberikan excellent di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berbicara kebahagiaan di dalam dunia ini, tetapi berbicara tentang akhirat nanti. Itulah Allah kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan. Yang kedua yaitu di luar Yesus tidak terdapat kebahagiaan yang sejati. Di luar Yesus tidak ada kebahagiaan yang sejati. Bilang kanan kirinya, di luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Jadi jangan mimpi untuk mencari kebahagiaan dunia. Karena kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Itu yang dikatakan. Itu yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus itu membandingkan tentang dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah makanan yang binasa, kemudian makanan yang abadi. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi makna dari makanan yang bersifat kekal ini menggambarkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan di sini adalah kebahagiaan yang seutuhnya, lengkap di dalam setiap kita. Itu yang dijanjikan Tuhan. Maka makanan akan binasa atau tidak abadi ini menggambarkan adalah kegembiraan. Jadi kalau kita bahagia itu berarti makanan daripada Allah. Tetapi kalau kita hanya gembira itu adalah sesuatu hal yang tidak abadi. Hanya sekejap saja, hanya sementara. Dan sumbernya kita tadi sudah pahami bahwa kekayaan, ketenaran, kepandaian itu hanya membuat setiap kita gembira, tetapi tidak membuat kita bahagia. Begitu. Satu contoh begini Bapak Ibu. Kegembiraan yang tidak abadi adalah kegembiraan ketika kita mungkin bekerja di dalam satu tempat, kemudian tiba-tiba pimpinan kita berkata, kamu naik gaji ya. Gembira nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Siapa yang nggak gembira naik gaji? Wah, bukan bersuka cita, gembira dalam hatinya. Puji Tuhan, saya naik gaji. Tetapi apakah itu bersifat kekal? Tidak. Ketika kita melihat teman kita atau rekan kita gajinya lebih daripada kita. Betul nggak? Langsung mengkeret, ya mengkeret bukan mengkeret ya. Langsung cemberut lah kurang lebih seperti itu. Langsung jengkel mungkin seperti itu. Nah ini ya namanya kegembiraan yang hanya sementara. Dipengaruhi dengan situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi saya harapkan setiap kita tetap berbahagia. Betul nggak? Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, syukuri itu. Betul nggak? Persoalannya kan kita tidak mensyukuri dan ibaratnya kita mempergunakan apa yang menjadi berkat Tuhan itu semau kita, itu yang menjadi masalahnya. Bapak Ibu Saudara, saya pernah berbicara kepada istri saya, berbicara tentang pendapatan. Kemudian dia bercerita, saya mendapatkan segini kurang lebih di dalam gaji dia sebagai PNS. Kemudian saya berkata, bersyukur dan tata itu dengan baik. Persoalannya adalah tata itu dengan baik yang di dalam kehidupan kita yang salah gitu. Ketika kita tidak menata keuangan kita dengan baik, jadi masalah. Betul nggak?
berapa nilai gaji kita, sebesar apapun nilai gaji kita, kalau kita tidak menata dengan baik, maka kehidupan kita akan amburadul. Itu yang pasti. Sekecil apapun uangmu, kalau dikelola dengan baik, itu pasti kita akan maksimal tentunya. Betul nggak? Sekecil apapun. Makanya seberapapun pendapatan kita, maksimalkan uang itu sebaik mungkin. Untuk menabur, untuk memberi, untuk kehidupan kita, kita makan sendiri. Untuk keluarga kita, anak-anak kita. Itu harus dikelola dengan baik. Sehingga kita tetap berbahagia di dalam keuangan atau pendapatan yang kita miliki. Kita tetap berbahagia. Betul nggak? Berapapun yang kita dapatkan. Jangan mengeluh. Syukuri itu dan kelola dengan baik. Maka kita akan menjadi orang yang tetap bersukacita. Betul? Makanya saya tetap bersukacita. Istri saya tetap bersukacita. Itu. Karena mengelola dengan baik keuangan kita. Itu. Ya. Nah, itu adalah satu situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan gaji, kemudian kita bergembira, dan tetapi ketika kita melihat rekan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ternyata lebih memiliki gaji yang lebih besar, dan akhirnya kita menjadi surut dan berubah menjadi kecewa. Itu yang terjadi. Hal ini juga senada yang terjadi dengan kehidupan yang namanya Elvis Presley. Ada yang kenal? Tahu. Gak mungkin kenal. Iya kan? Nah, ini orangnya. Dengan ciri khasnya. Ya. Ada yang suka? Mungkin generasi-generasinya Bapak Afi. Ya. Oh enggak suka ya. Ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada satu wartawan bertanya kepada dia. Dia menanyakan, engkau pernah berkata bahwa dirimu memiliki 3 cita-cita di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah terkenal. Kemudian yang kedua adalah menjadi sangat bahagia. Menjadi sangat kaya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi sangat bahagia. Betul nggak? Dia sudah memperoleh kekayaan. Dia sudah memperoleh ketenaran. Dan yang ketiga itu yang ditanyakan oleh wartawan. Apakah engkau sudah memperoleh kebahagiaan? Elvis berpikir. Dan selanjutnya mengatakan seperti itu. No, I am not happy. I feel lonely like in hell. Itu yang dikatakan. Tidak, saya tidak berbahagia. Saya merasa kesepian. Seperti berada di dalam neraka. Itu yang dikatakan Elvis. Dan kita ketahui setelah ia mengatakan itu, 6 hari kemudian, dia mati, bunuh diri. Overdosis obat bius. Itu yang terjadi. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketenaran, kekayaan, kekuasaan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, pelajaran tentang kebahagiaan yang Yesus janjikan adalah kebahagiaan yang sejati akan dialami oleh orang yang datang dan percaya kepada Yesus. Jadi kita bisa lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35, dikatakan di situ kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku,
ia tidak akan pernah haus lagi. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pahamilah kebahagiaan secara benar di dalam kehidupan kita. Maka dia akan memberikan kebahagiaan yang sejati itu. Syaratnya apa Bapak Ibu? Ada dua hal syarat yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu. Yang pertama adalah siapa yang datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah percaya kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kita. Setiap kita diharapkan datang kepadanya, percaya kepadanya. Kuncinya gampang. Percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka dia akan memberikan kebahagiaan, roti hidup yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati. Jadi masalahnya adalah, bukankah kita bersikap seperti orang-orang yang ada pada waktu itu, mengejar berkat secara jasmani. Mencari Yesus hanya sekedar untuk mendapatkan berkatnya. Itu yang terjadi. Jadi datang kepada Yesus, minta kepada Yesus, sudah dapat hilang. Itu yang terjadi. Kita berharap kepada Tuhan Yesus, menginginkan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Setelah mendapatkannya, kita lupa akan Tuhan Yesus. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa, berlutut, menyembah Tuhan sampai menangis-nangis. Tetapi ketika sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan, lupa akan Tuhan. Dan jarang untuk berdoa. Jangankan doa ya. Lupa bagaimana doa itu. Sehingga ketika disuruh berdoa, gak bisa saya berdoa. Itulah sifat yang kita miliki, yang kadangkala kita tidak sadari. Kita melakukan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu terhadap Yesus. Makanya di situ dikatakan bahwa setiap kita harus menyadari apa yang sesungguhnya harus kita cari. Kita mungkin ingat di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ini satu ayat yang mungkin kita sudah apal ngelotok, betul nggak? Apal sekali. Di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kepadamu. Siapa yang perlu kita cari? Harta, kekayaan, ketenaran. Setelah itu kita akan berbahagia? Tidak. Di situ dikatakan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dahulu. Maka semuanya ditambahkan. Semuanya berbicara. Bukan A, I, U, E, O. Tetapi semuanya diberikan. Ditambahkan kepada setiap kita. Itu janjinya. Dan pegang itu. Maka kita sebagai orang percaya akan berhasil di dalamnya. Cari dahulu kerajaan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Dr. Darwin L. Gray, atlet nasional football, maksud saya bukan football. Bell itu pencet. Seleo lidahnya, maaf. Kalau lidah orang Indonesia kayak gitu. Oh enggak, orang Jawa biasanya, seleo. Dia sangat terkenal di Amerika. Dan kemudian setelah menyelesaikan pendidikan teologi, ia menyerahkan hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Ini adalah Darwin. Dikatakan di situ dia mengatakan dalam satu bukunya,
dikatakan bahwa mengejar keberhasilan serta berkat-berkat Tuhan dengan mengesampingkan Tuhan adalah sama seperti orang yang mengejar bayang-bayang. Itu yang dikatakannya. Ada kata terakhir yang sangat luar biasa, mengejar bayang-bayang. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah sukses untuk mengejar bayang-bayang kita? Hah? Ada? Jadi kalau kita lihat video, pernah nggak? Ada anak yang takut terhadap bayang-bayangnya. Terus kemudian dia lihat, kaget ada bayangnya. Terus dia geser, kok tetap ngikuti. Iya kan? Geser lagi, tetap ngikuti. Terus dia maju, kok dia geser, ikut geser. Dan kalau kita bayangkan, apakah bisa kita kejar bayang-bayang itu dan kita injak kepalanya? Ya bisa, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan Darwin pada waktu itu. Jadi ketika kita, ya kan, mengejar keberhasilan serta berkat-berkat Tuhan dengan mengesampingkan Tuhan, itu adalah sama seperti mengejar bayang-bayang kita. Jadi ketika kita mengesampingkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah tercapai di dalam setiap kita. Tidak akan pernah tercapai. Itu yang terjadi. Nah, penutup simpulan lega kayaknya. Gitu. Jangan habiskan hidup kita hanya untuk mengejar kebahagiaan yang semu tentunya. Tetapi kejarlah kebahagiaan yang sejati. Cari Yesus dan percaya kepadanya sehingga kebahagiaan yang sejati pasti kita alami. Amin. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Saya mengundang seluruh pelayan. Thank you Jesus. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami. Engkau Allah yang luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan segalanya bagi kami semua Tuhan. Terutama di dalam kebahagiaan kami. Engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Jikalau selama ini kami mungkin mengejar kebahagiaan yang daripada dunia ini. Sehingga kami tidak pernah merasa puas dengan kondisi-kondisi yang kami miliki. Kami memperoleh kekayaan. Kami memperoleh ketenaran. Kami memperoleh kepandaian. Tetapi itu tidak pernah membahagiakan hati kami secara dalam. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami boleh disadarkan kembali bahwa kebahagiaan roti hidup itu hanya daripada-Mu ya Tuhan. Biarkan kami menyadari bahwa Engkau yang memiliki itu. Dan biarkan kami selalu mendekat kepada roti itu Tuhan. Sebagaimana telah Engkau janjikan di dalam setiap kami. Ketika kami memperoleh roti hidup yang daripada-Mu, maka akan ada kebahagiaan sejati di dalam setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kebahagiaan sejati itu nyata bagi kami semua. Melalui pengorbanan yang Engkau lakukan Tuhan bagi kami semua. Pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Setiap kami yang tadinya Tuhan mencari, ingin merasakan roti yang daripada-Mu. Dan telah mendapatkan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan kami Tuhan boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu itu Tuhan. Di dalam setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan menikmati roti darah-Mu, tubuh-Mu Tuhan. Sebagai satu pengorbanan yang luar biasa Tuhan. Sehingga kita
mendapatkan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kuduskan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk melayani perjamuan ini Tuhan. Biarkan Engkau Allah juga menguduskan setiap kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, dosa kami ya Tuhan, yang sering kali kami perbuat. Dan Engkau Allah yang melayakkan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kami terima Tuhan, lebih dari yang ku terima, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Mari kita renungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dia yang telah mengorbankan hidupnya supaya kita hidup berbahagia di dalamnya. Dia telah memberikan nyawanya untuk segala dosa-dosa yang kita perbuat, kehinaan yang kita lakukan. Dia tebus melalui satu ketidakhinaan yang Dia lakukan. Tetapi itu semua hanya untuk setiap kita memperoleh kemuliaan yang daripada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan atas tubuh-Mu ini Tuhan. Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami mengingat kembali akan pengorbanan-Mu itu bagi kami semua. Dan tetapi biarkan kami terus mengingat selalu di dalam hari-hari kami bahwa Engkau telah mengorbankan diri-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Darah Yesus tercurah bagi kita semua. Darah Yesus yang tertumpah. Darah yang menyucikan setiap kita. Memulihkan setiap kita. Memberikan kemenangan yang sejati di dalam setiap kita. Dia yang mengorbankan hidupnya sepenuhnya untuk setiap orang yang ada di dunia ini, untuk setiap orang yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Darah ini tercurah bagi kami semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Berterima kasih kepada Allah kita yang itu. Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia yang menyelamatkan setiap kita. Dia yang memulihkan setiap kita. Dia yang mengangkat setiap kita daripada kehinaan yang kita lakukan. Dia yang memberikan kasih-Nya supaya kita memiliki hubungan kembali kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh Yesus, kami bangga akan Engkau Tuhan. Biar kami menyadari akan kasih-Mu ya Tuhan. Bersyukur padanya. Bersyukur pada Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik ya Allah. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan bagaimana Engkau telah memberikan diri-Mu buat setiap kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Atas apa yang Kau berikan bagi kami semua. Sehingga kami Tuhan memiliki hubungan lagi. Hubungan yang intim lagi kepada Allah. Terima kasih. Biarkan sukacita-Mu tetap nyata di dalam setiap kami Tuhan.
Dan kami terus berharap bersandar hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Baik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum pengumuman, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Kesaksian hari ini akan diwakilkan dari kesan kampus, maaf. Saya persilakan untuk Ibu Erna boleh memberi kesaksian. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Harusnya yang memberi kesaksian satu saudara kita Oma, tetapi karena sesuatu hal Oma sedang tidak ada di kota Metro. Jadi saya mewakili dari kesan kami, nama kesan kami Kesan Kampus. Bapak Ibu, kesaksian ini mengenai tema yang dibahas minggu yang lalu. Tentang siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua yang dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Tentu saya mesti bagikan tentang bagaimana Tuhan menjadikan saya ciptaan baru di dalam Dia. Saya baru tadi pagi mengingat hampir 40 tahun saya dilahirkan baru. Ya, usia yang cukup panjang menjadi Kristen ciptaan baru. Itu 28 Oktober tahun 84. Justru sangat berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Wandi. Waktu Pak Wandi mengalami Kristus dan menjadi ciptaan baru itu. Karena Pak Wandi itu meskipun dari keluarga bukan Kristen, setiap kali mencari gereja, beribadah kepada gereja meskipun belum ngerti itu. Kenapa Kristen, bagaimana kekristenan itu gitu. Sebaliknya saya dari keluarga Kristen, dari kecil sekolah minggu karena ada nyebrang rel kereta seperti dengan Koramel di depan situ gereja kami begitu ya. Setiap pagi kami setiap minggu harus ke gereja, kegiatan apa saja ikut. Tetapi kelas 5 SD saya sempat ngaji, belajar ngaji sampai beberapa bulan. Dan karena sesuatu hal bapak ibu saya berpisah. Ibu saya menikah lagi dan saya ikut ibu saya. Ayah sambung saya tidak mengizinkan kami ke gereja. Justru saat itu saya cari gereja sembunyi-sembunyi. Sampai ketemu gereja yang ibadahnya gak hari Minggu. Gereja Bala Keselamatan, hari Jumat. Jadi saya cepat-cepat mandi untuk main. Saya pamitnya tapi ke gereja. Nah anehnya sesuatu hal lagi terjadi dan saya harus pindah ke Lampung. Di Lampung saya tidak pernah mencari gereja. Gereja gak jauh, sekitar 100 meter. Saya bergaul dengan teman-teman yang non-Kristen. Saya bergaul dengan mereka ya layaknya anak-anak SMA. Jadi saya mungkin di sini tidak ada yang sebrengsek saya waktu itu ya. Saya termasuk anak yang brengsek. Hampir setiap malam minggu saya nonton bioskop 200 meter jaraknya. Saya lebih senang nonton bioskop daripada ibadah pemuda di gereja. Tapi satu kali teman-teman saya nggak pada nonton sehingga saya nggak nonton. Saya dipaksa 2 kakak saya untuk ikut katekisasi atau DKHB. Saya ikut ke gereja tapi saya ngantuk, saya tidur di gereja itu. 1 kali saja ikut DKHB, tetapi karena Pak Pendetanya mau pindah ke Jawa, itu ada CD, ada CD itu sebuah seremoni untuk pengakuan iman rasul, iman dewasa, menjadi orang dewasa, Kristen dewasa begitu ya di gereja kami begitu. Di situ Tuhan menjamah saya. Saya nggak tahu, teman-teman saya banyak belasan anak gitu ya, tapi saya nangis dari suruh maju ke depan nangis terus. Dan di situ Tuhan menjamah saya. Setelah itu karena kami bertiga CD di rumah kami dibuat syukuran. Ibu pendetanya menyampaikan firman dari Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Firman itu bicara, saya belum pernah terima.
itu Ibu Pendeta bacakan, tapi hati saya, loh saya belum pernah terima. Dan saat itu saya bilang, Tuhan aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dari saat itu saya diubahkan, mujizat besar terjadi. Tidak ada lagi perkataan dusta dalam diri saya. Tadinya bohong itu hal yang biasa, yang kecil, yang besar. Ngomong kasar itu hal yang biasa. Saya tinggal depan pasar, jadi temannya orang pasar. Teman-teman sekolah brengsek semua. Dan mulai saat itu heran, satu ayat firman Tuhan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Itu ayat hafalan saya saat itu. Saya berani loh di kios-kios di pasar memberitakan Injil. Setelah saya bertobat 1 hari, besoknya ada orang Madura, yuk mau nggak masuk surga? Saya yakin saya itu sudah mendapat bagian dalam kerajaan surga waktu saya dilahirkan baru. Saya cerita sama orang Madura, yo gelem yo mau caranya piye? Ayo percaya Gusti Yesus. Ya apa caranya, kata orang Madura. Saya ngomong sama beberapa orang. Nah, saya percaya saya sudah diperdamaikan Tuhan waktu itu. Sehingga Roh Allah yang tinggal dalam saya mendorong saya untuk memberitakan kabar baik. Saudara, 40 tahun perjalanan kekristenan saya jatuh bangun tentunya ya dalam dosa. Tetapi kembali salib Yesus itu mengingatkan saya bahwa Dia sudah membayar lunas hutang-hutang dosa saya. Saudara, mungkin saudara sekali nggak sebrengsek saya waktu itu. Kalau diceritakan, waduh, ya enggak perlu. Itu sesuatu yang buruk ya. Tetapi saudara ketahui, di dalam Kristus kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi boleh datang kapan saja kita memerlukan Tuhan. Dan harusnya kita sering mungkin datang kepada Tuhan. Supaya kita sungguh dipulihkan terus sampai serupa dengan Kristus. Dan setelah saya bertobat itu lahir baru, saya tahu Tuhan mau hidup saya menjadi berkat. Sehingga saya ambil keputusan untuk melayani meskipun tidak tergabung dalam sebuah pelayanan di dalam gereja ya. Setelah itu saya melayani. Sehingga memang waktu itu saya memutuskan untuk tidak bekerja setelah lulus kuliah. Saya membangun persekutuan-persekutuan di banyak tempat. Dan ini yang saya sampaikan ke teman-teman kesan untuk sungguh setelah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Ayo bersaksi, membagikan hidup yang di dalam kasih dan kuasa Tuhan bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya bersyukur saya bergabung di gereja MDC di sini. Ya, saya punya banyak keluarga, saudara di dalam kesan, apalagi kesan kami tuh menurut saya luar biasa, hangat sekali. Kami saling memberi, saling memperhatikan. Jadi di dalam kesan kami Mas Warto, hampir di setiap sharing kami juga sudah doa syafaat gitu. Dan puji Tuhan, ada beberapa saudara kesan membawa suaminya kepada Tuhan, kita berdoa. Ada satu lagi yang mau membawa teman, nggak tahu hanya temannya mau dibawa ke kesan. Oh puji Tuhan, mereka semua memberikan kasih dan juga perhatian kepada banyak saudara. Dan mereka masih malu belum berani untuk maju kesaksian. Saya berharap lain kali ada kesempatan saudara yang lain bersaksi. Ini yang saya saksikan, sekali lagi di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat melalui hidup baru kita bagi banyak orang untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Baik. Jadi dinantikan untuk minggu-minggu berikutnya kita akan mendengar kesaksian-kesaksian yang mungkin belum pernah kita dengar. Jadi jangan lewatkan untuk ibadah setiap minggu di tempat ini. Dan jangan lupa untuk hari Rebo besok kami promosikan kembali untuk setiap yang belum bergabung di Kesan, ayo kita ikut Kesan. Karena di situ tempat kita boleh mengenal pribadi Tuhan lebih lagi lewat jemaat di tempat ini bersama-sama ya. Baik, kita akan lihat untuk pengumuman di sepanjang minggu yang pertama di bulan Maret. Here comes your king, riding on a young donkey. Untuk setiap perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Dan berikut untuk laporan keuangan dari tanggal 26 Februari sampai dengan 2 Maret 2024.
Selamat berulang tahun kepada Ibu Dian dan Bapak Marlius tanggal 3 Maret dan Bapak Rudi tanggal 4 Maret. Tuhan memberkati. Mari hadiri fellowship senior hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 pukul 5 sore di Gria MDC Metro. Untuk jaringan doa sekota akan diadakan hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pukul setengah 6 sampai dengan jam 8 malam di GITJ Purwodadi, Lampung Tengah. Untuk jaringan doa anak hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 3 sore sampai dengan 5 sore di GBT El Shaddai Banjarsari. Pelajaran DK dan HB akan dimulai tanggal 7 Maret 2024. Ayo segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara dan hubungi Bapak Tane. Untuk ibadah pelayan hari Selasa pada tanggal 5 Maret tanggal 2024 pukul 6 sore di MDC Metro. Dan ini diwajibkan untuk seluruh pelayan. Pelayannya bukan hanya pelayan yang kelihatan di depan saja, tapi pelayan usher, pelayan multimedia, sound, pelayan kesan ya, pelayan kesan termasuk ketua kesan, pelayan God's Arrow, semua yang terlibat pelayanan diharapkan hadir hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Baik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian sebab Dia hidup, akan ada hari esok. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Dengan iman kita katakan, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan bahwa dunia sedang resesi. Bukan cuma resesi ekonomi, tapi juga resesi tentang kebahagiaan Tuhan. Dan dunia sedang depresi, dan oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan biarlah kehadiran-Mu yang menjadi roti hidup Tuhan itu boleh menjadi berkat buat dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan roti itu sudah terpecah-pecah dan bagian-bagian itu adalah bagian-bagian itu adalah kami Tuhan Yesus. Biarlah keberadaan kami Tuhan sebagai roti yang bawa kehidupan juga bagi dunia, sehingga dunia boleh mengalami Tuhan kebahagiaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan dunia butuh Engkau Tuhan Yesus. Dunia butuh Engkau Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, biarlah gerejamu, pribadi lepas pribadi Tuhan, boleh menjadi jawaban bagi dunia, sehingga dunia boleh mengalami satu kemajuan. Dunia boleh mengalami satu kebahagiaan Tuhan. Dunia boleh lepas daripada depresi Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan, boleh banyak Tuhan jiwa-jiwa yang boleh mengenal akan Engkau. Boleh banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dibebaskan daripada segala macam ikatan-ikatan dunia ini Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh kembali kepada jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan pakai gereja-Mu, pakai setiap kami Tuhan. Kami juga mau menyadari bahwa kebahagiaan hanya daripada Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kami berdoa Tuhan buat dunia, buat Indonesia, buat kota-kota Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh mendapatkan sumbernya yang dengan benar Tuhan. Bahwa sumber kebahagiaan hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami juga Tuhan boleh menjadi orang-orang yang menunjukkan sumber itu Tuhan kepada banyak orang. Sehingga sungguh Tuhan boleh banyak orang mengenal akan Kristus. Berkati Indonesia Tuhan dengan segala pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia boleh keluar sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang jaya Tuhan. Bangsa yang kokoh Tuhan, bakal menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa-bangsa Tuhan. Kami bersyukur juga buat kota Metro, kami berdoa memberkati kota Metro. Biarlah Metro Tuhan juga semakin maju, kota Metro menjadi kota yang takut akan Tuhan, kota Metro menjadi kota yang tentram Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat kota Metro menjadi masyarakat yang cintakan kotanya dengan menjaga kebersihan, menjaga rambu-rambu semuanya Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami percaya Tuhan kota ini menjadi kota yang tempat di mana orang senang tinggal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, biarlah pertolongan-Mu Tuhan, kasih-Mu juga Tuhan akan memimpin kami Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami juga di hari-hari yang lalu, kami juga percaya Tuhan Engkau juga akan memberkati kami di hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bawa usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan hanya daripada-Mu lah Tuhan. Kami boleh memperoleh berkat yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati dan mengucap syukur Tuhan. Buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Pakai semua itu bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa dan percaya Tuhan. Biar terus Tuhan mereka mengandalkan dan berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pengharapan mereka kepada Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesaksian demi kesaksian Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan bahwa setiap jemaat-Mu semakin mengenal Engkau. Semakin mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam kehidupan mereka akan menghasilkan buah-buah yang banyak Tuhan. Dan buah-buah itu boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kami berdoa. Kekasih-kekasih Kristus pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terus berkati, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari.